Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas analisis jurnal yang berjudul Manajemen Sekolah Ramah Anak PAUD Inklusi, disusun oleh Siti Amalia Insani dengan NIM 1904128 dan saudari Milhatun dengan NIM 1901822 untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Inklusi dosen pengampu Ibu Liza Susanti, SPD MSI. Nah, kali ini akan membahas analisis jurnal yang berjudul Manajemen Sekolah Ramah Anak PAUD Inklusi. Nama penelitinya Alisa Alfiana dan Roshida Nurul Anwar dari Universitas PGRI Madiun, Jawa Timur. Dengan nama jurnal Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 4 Nomor 1 Tahun 2020, halaman 36 sampai 47. PAUD inklusif yang dijadikan sampel oleh penulis yaitu Cendekia Kids School dan Rumah Belajar All Kids. Kedua lembaga ini termasuk ke PAUD non-formal impresif yang menyatakan dirinya sebagai inklusif. Jika dilihat dalam pelaksanaannya, kedua PAUD tersebut melaksanakan 3 basis sekolah ramah anak karena telah memenuhi syarat lembaga yang sehat, memiliki lingkungan yang asri dan aman, serta tidak ada kekerasan secara verbal maupun fisik. Pada awal diberlakukannya inklusif di CKS, banyak muncul permasalahan kekerasan fisik maupun verbal. Tindakan ini menyebabkan sebuah pertengkaran dan perseteruan dari orang tuanya. Maka, tindakan yang dilakukan oleh sekolah yakni dengan memberikan pengembangan kapasitas guru agar bisa menengahi perseteruan dan diadakan parenting untuk orang tua agar dapat menerima lingkungan inklusif yang ada di sekolah ini. Sedangkan di All Kids kita tidak menemui adanya kekerasan fisik maupun verbal karena di sekolah ini memiliki visi dan tujuan yang searah serta terjalinnya kerjasama dan komunikasi yang baik. Dalam proses sekolah ramah anak di PAUD, salah satunya adalah bagaimana menanamkan karakter di sekolah ini, yaitu dengan memerlukan dukungan dan peran keluarga serta lingkungan yang baik. Jadi, anak memerlukan lingkungan yang kondusif. Dari pernyataan sebelumnya, penulis memperkuatnya dengan mengutip pernyataan Friend and Burchard tahun 2015 tentang pendidikan inklusif memiliki ciri-ciri, yakni semua stakeholder di lembaga memiliki komitmen untuk bekerja sama dalam membantu semua siswa menemukan potensinya. Kurikulum didesain khusus untuk semua siswa maupun untuk ABK. Para profesional menggunakan bahasa yang manusiawi dan memberikan julukan yang baik serta motivasi. Menekankan pada kemampuan dan mengubur kekurangan atau hambatan, memiliki layanan pendidikan khusus untuk semua ataupun sebaliknya. Memiliki kegiatan belajar dan mengajar yang dirancang khusus untuk ABK serta dapat ditawarkan ke siswa reguler. Dan memiliki ruangan atau alokasi pembelajaran yang bisa menunjang KBM untuk reguler maupun anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, manajemen sekolah ramah anak PAUD inklusi. Dalam jurnal ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di TK Cendekia Kids School saat ini fasilitasnya sudah sangat memadai dan dapat dikatakan sekolah ramah anak. Namun saat meningkatkan kualitas layanannya menjadi inklusi, maka pengaturan fasilitasnya memerlukan perombakan kembali, terutama penyediaan ruang KBM khusus anak berkebutuhan khusus, kamar mandi, dan pengkoordinasian kelas serta koridor. Tak hanya itu, perlu diadakannya perombakan alat permainan edukatif outdoor. Hal ini mendapatkan efek, yakni sekolah harus mengeluarkan dana lebih dan dalam waktu pengerjaannya memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan All Kids itu telah dirancang dari awal menjadi sekolah inklusif. Namun, dia memiliki kendala dalam segi penempatan lingkungannya. Karena di sekolah ini berada di sebuah perumahan yang sudah pasti
memerlukan lingkungan yang lebih luas lagi untuk menempatkan permainan-permainan outdoor. Lalu, poin kedua yakni kurikulum sekolah ramah anak. Di Cendekia Kids School, proses perombakan kurikulum memiliki kendala terbesar, yakni pada kompetensi sumber daya manusia. Tidak adanya pendampingan dan minimnya pelatihan mengakibatkan semua yang berkaitan dengan kurikulum ataupun perombakan kurikulum terkesan sangatlah lambat. Sedangkan di All Kids, kurikulumnya telah menemukan dan terus berkembang secara bertahap dengan berpegang pada literatur yang mempengaruhinya, yakni Montessori, Multiple Intelligence, dan Glenn Doman, sehingga dalam satu kelas bisa dikumpulkan anak-anak dengan usia yang heterogen. Pada intinya, pengembangan kurikulum ini memerlukan literatur dan mengacu pada hasil pemetaan kebutuhan, terutama kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus yang berada di sekolah itu. Pendukung utama dalam pengembangannya yakni kompetensi guru itu sendiri. Selanjutnya kita akan beralih ke poin ketiga tentang penyelenggaraan sekolah ramah anak. Dalam tahapan ini, perlu adanya komitmen secara tertulis sebagai bukti bahwa sekolah ramah anak menjadi komitmen bersama antara sekolah dan stakeholder, sehingga saling mendukung dengan memberikan dukungan terbaik baik moral, finansial maupun sarana. Maka dengan adanya komitmen ini diharapkan semua dapat bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan sekolah ramah anak. Ternyata dalam komitmen tertulis sekolah ramah anak memiliki indikator, ada 10 indikator. Yang pertama, memiliki kebijakan anti kekerasan yang di SK-kan. Kedua, melaksanakan kebijakan. Ketiga, mencegah anak putus sekolah. Keempat, komitmen menerapkan sekolah ramah anak. Yang kelima, penyuluhan sekolah ramah anak. Yang keenam, komitmen mewujudkan kawasan bebas rokok dan nafza. 7. Komitmen 42 aman dari bencana. 8. Mengintegrasikan materi kesehatan, lingkungan hidup ke dalam proses pembelajaran. 9. Pengawasan semua kegiatan siswa. Dan yang ke-10, kerjasama dengan orang tua mengenai riwayat kesehatan anak. Secara tidak langsung, ini merupakan pernyataan dan sebuah komitmen bagi siapa saja yang menyekolahkan anaknya ke Cendekia Kids School dan All Kids. Namun, belum ada komitmen secara tertulis dan tim khusus dalam penanganannya. Setelah membahas indikator, kita akan beralih tentang pandangan penulis terhadap manajemen sekolah ramah anak PAUD. Nah, apa sih pandangannya penulis ini? Penulis berpandangan bahwa aktivitas melaksanakan fungsi manajemen dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah ramah anak PAUD. Sekolah ramah anak menurut Peraturan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 ialah sekolah yang sehat, bersih, memiliki lingkungan yang menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta memiliki sumber daya pendidik yang terlatih. Sekolah ramah anak berlaku untuk satuan pendidikan formal, informal, non-formal. Dan sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator pengembangan kota layak anak. Selanjutnya ada manajemen sekolah ramah anak PAUD inklusif. Manajemen sekolah ramah anak PAUD inklusif merupakan perpaduan manajemen sekolah ramah anak, manajemen PAUD inklusi, dan manajemen PAUD. Sederhananya, manajemen sekolah ramah anak PAUD inklusif memiliki 3 unsur yang dimanajemen, yaitu yang pertama ada hardware, yaitu berkaitan dengan fisik lembaga dan sarana prasarana. Yang kedua ada software, yaitu fitur-fitur sekolah ramah anak seperti komitmen tertulis, kurikulum, dan program kegiatan.
Selanjutnya, yang ketiga ada brainware, yang merupakan para pelaku atau sumber daya manusia yang terdiri dari guru, tenaga non-guru, kepala sekolah, siswa, orang tua siswa, organisasi sekolah, dan orang-orang di lingkungan sekolah. Guru menjadi kunci utama dalam melaksanakan pendidikan PAUD, karena kendala sumber daya manusia di sekolah inklusi adalah kemampuan dari sumber daya manusia, kerjasama dengan orang tua siswa, dan sulitnya mencari guru pendamping ABK yang ternyata menjadi permasalahan di CKS dan All Kids, terutama guru pendamping ABK. Adapun prinsip pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak menurut Panduan Sekolah Ramah Anak. Yang pertama adalah sekolah tidak mendiskriminasi anak. Yang kedua, semua pendidikan untuk kepentingan anak. Yang ketiga, sekolah menciptakan lingkungan yang baik dan menghormati martabat anak, menjamin perkembangan setiap anak yang holistik dan integratif. Yang keempat, sekolah menghormati apapun pandangan anak yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, sekolah memiliki pengelolaan dan manajemen yang baik, transparan, dan akuntabilitas. Selanjutnya ada komponen persyaratan dalam menerapkan sekolah ramah anak di lembaga, yang terdiri dari 6 komponen. Yang pertama adalah komitmen secara tertulis sebagai kebijakan sekolah ramah anak. Yang kedua, pembelajaran yang ramah anak. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih dan memahami kebijakan sekolah ramah anak. Yang keempat, sarana dan prasarana yang mendukung sekolah ramah anak. Yang kelima, partisipasi anak. Dan yang keenam adalah partisipasi semua stakeholder. Selanjutnya ada konsep sekolah ramah anak yang dapat diterapkan di PAUD. Yang pertama adalah berbasis sekolah sehat yang lebih menekankan pada sarana dan prasarana. Yang kedua, sekolah ramah lingkungan yang menekankan pada lingkungan yang aman, nyaman, hijau, dan asri. Yang ketiga adalah sekolah tanpa kekerasan, yaitu sekolah yang terhindar dari perilaku kekerasan fisik maupun verbal. Konsep sekolah ramah anak ini bukanlah membangun sekolah baru, namun menciptakan kondisi yang nyaman di sekolah bagi anak. Dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan terpenuhi, sehingga anak terjamin dan terlindungi dari kekerasan dalam bentuk apapun selama dalam lingkungan sekolah. Partisipasi anak tetap dalam pengawasan, kegiatan pembelajaran, serta kebijakan dan perencanaan didukung oleh sekolah. Pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa manajemen sekolah ramah anak PAUD inklusi, CKS, dan All Kids secara umum sudah memenuhi ketentuan manajemen. Namun, masih memerlukan banyak pembenahan, terutama di CKS. Dalam pelaksanaan manajemen sekolah ramah anak PAUD inklusi, di kedua lembaga tersebut, setiap PAUD memiliki ciri khas masing-masing dalam melaksanakan manajemen sekolah ramah anaknya. Ada 3 hal yang mendasar yang harus disiapkan sekolah ramah anak PAUD inklusif, yakni manajemen guru, pengembangan kurikulum, serta sarana dan prasarana. Ketiganya perlu manajemen untuk menciptakan lingkungan belajar yang bisa mendukung perkembangan anak. PAUD inklusi sebenarnya sudah menerapkan sekolah ramah anak, meskipun belum ada pernyataan secara tertulis sebagai sekolah ramah anak. Kendala dalam implementasi sekolah ramah anak PAUD inklusi adalah belum adanya model dan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton video ini.